Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi Muslim Kafah yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya, pagi ini kita dapat bersilaturahim, bertaklim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menambah berkah umur yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Mengawali kajian pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan materi langkah membina nafsu mutmainnah untuk mencapai mardhatillah, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kajian virtual ini, baik yang ada di Malang maupun selamat datang jamaah yang ada di Jakarta, ada di Ternate, ada di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura, ada hadir juga dari Pare, dan hadir pula dari Palembang. Alhamdulillah semuanya bisa bersama dalam satu waktu dan ruang virtual kajian Muslim Kafah. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kami yang jauh di ujung daerah sana senantiasa diberikan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dosa-dosanya mendapat ampunan, amalnya diterima dan ditempatkan di surga Jannatun Naim. Bagi saudara kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga kita tidak saja dirasakan sebagai satu derita, tetapi menjadi kafarat dosa, penghapus dosa, dan menghimpun kekuatan keimanan dan kesabaran. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita tentang langkah membina nafsu mutmainnah. Pada Sabtu yang lalu kami sudah menyampaikan 2 langkah, yaitu bahwa nafsu mutmainnah itu harus berdampingan dengan hidayatullah, yaitu petunjuknya Allah. Karena ayat sangat jelas, inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mengajak berbuat jelek kecuali yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, yang mendapat rahmat itu disebut nafsu mutmainnah, dan nafsu mutmainnah itu harus selalu berdampingan dengan hidayatullah, yaitu hidayahnya Allah. Yang kedua, nafsu mutmainnah itu harus terus dibina dengan khosyah, yaitu rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah menghadirkan berbagai macam motivasi untuk beribadah, untuk lebih taat, untuk lebih dekat, dan untuk hanya mengharap ridhonya Allah. Nah, kajian pagi ini kita akan melanjutkan jiwa tenang dengan zikrullah. Ayat yang tercantum dalam surat Ar-Ra'd 28 sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
bahwa tenangnya jiwa itu apabila selalu berzikir kepada Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau penegasan dalam surat Ar-Ra'd 28 ini, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, manakala terjadi sudah berzikir kok hati belum kunjung tenang, belum kunjung damai, maka bukan ayat ini yang dievaluasi, tetapi cara zikir kita yang perlu dikaji kembali. Apakah zikir kita sudah memenuhi standar zikir yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau barangkali zikir sekedar saja formalitas. Sehingga mestinya menurut ajaran Allah ini, zikir itu bisa menenteramkan hati, sehingga jiwa menjadi tenang. Kalau sampai terjadi orang zikir, kok hatinya masih gelisah, maka cara berzikirnya itu yang perlu dievaluasi. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Allah maupun Rasul. Nah, media zikir untuk menghadirkan tenang, itu yang paling ideal itu sholat. Karena Allah sudah menegaskan, wa aqimis sholata likri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka media zikir yang namanya sholat harus ditunaikan dengan maksimal, dengan totalitas, sehingga sejak takbir sampai salam, sholat itu hanya diisi dengan zikrullah. Maka di kalangan ulama banyak yang menganjurkan agar sholat itu nuansanya zikrullah, maka kita mesti memahami apa yang kita baca selama sholat. Memahami gerakan-gerakan sholat, menghadirkan kesadaran dan hati untuk hanya mengingat Allah. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang beraudiensi dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang menghadap Allah. Karena itu tidak patut ketika sholat menghadirkan pikiran-pikiran selain memikirkan Allah. Nah, oleh karena itu, kalau juga terjadi orang sudah sholat kok masih gelisah, maka bukan sholatnya yang salah, tetapi orang yang melaksanakan sholat itu yang mungkin sholatnya sekedar lepas kewajiban. Belum sampai ke tingkat sholat menjadi sebuah kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatur waktu sholat, rentangannya sudah sangat harmonis. Rentangan waktu sholat itu menunjukkan kebutuhan rohani untuk diisi. Kalau Bapak Ibu selama ini makan, ada yang sudah terbiasa makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Pada jam yang sudah ditentukan, maka perut kita ini begitu terbiasa. Apabila menjelang jam makan tiba, itu sudah mulai ada tanda-tanda untuk diisi. Merasa lapar untuk segera diisi. Nah, kalau jasmani saja apabila disiplin, diisi,
Maka kalau tidak diisi mengalami kondisi lapar, apalagi rohani manusia. Dan Allah sudah mengatur sedemikian rupa tentang kebutuhan rohani manusia dalam satu hari, 24 jam, untuk diisi dengan sholat 5 waktu. Kesadaran ini yang harus dibangun, sehingga sholat itu menjadi kebutuhan, sebagaimana makan, asupan untuk jasmani kita juga menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, kalau manusia hanya sibuk memenuhi hajat jasmaninya saja, sedangkan rohaninya tidak dipelihara dengan baik, kebutuhannya tidak dicukupi dengan baik, maka ya sholat itu tidak ngefek, tidak punya pengaruh, karena sholatnya sekedar yang penting lepas kewajiban. Tapi beda ketika sholat itu menjadi sebuah kebutuhan sebagaimana kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, membangun kesadaran bahwa sholat itu sebuah kebutuhan itu menjadi penting agar apa? Begitu kebutuhan rohani terpenuhi dengan baik, maka jiwa menjadi tenang. Sama dengan tenangnya ketika rasa lapar, rasa haus, kemudian kita penuhi dengan makan dan minum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam berzikir yang dapat menghadirkan nafsu mutmainnah, ketenangan jiwa itu, zikir itu media takarrub ilallah, media mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apabila zikir itu sudah mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka lahirlah suasana sensitif. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu akan memperoleh sensitivitas transenden. Jadi peka dengan Allah. Ketika zikir sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka tidak melafadzkan kalimat zikir sekalipun, penglihatan kita memandang apapun itu menjadi media ma'rifatullah. Telinga kita mendengar ayat-ayat yang dikumandangkan langsung menjadi media sambung dengan Allah. Andai kata lisan tidak mengucapkan kalimat-kalimat zikir, maka hati ketika bergetar mengingat Allah, maka itu mengantarkan kita menjadi sensitif hubungan kita dengan Allah. Bahkan sampai kesandung batu terkejut pun, ucapan yang muncul adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, Allahu akbar. Mendengar berita yang menggembirakan, segera alhamdulillah, dan seterusnya. Itulah sensitivitas transenden yang dihasilkan oleh ketika zikir itu sudah menjadi bagian taqarrub ilallah. Mendekatkan diri, media mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ayat yang bisa kita jadikan dasar untuk membangun zikir adalah media takarrub yang melahirkan sensitivitas transenden, itu adalah surat Al-Baqarah 153. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah esensi zikir yang akan melahirkan ketenangan. Nah, agar zikir itu betul-betul mengantarkan kita mencapai nafsu mutmainnah, maka zikir itu kan ada beberapa macam. Ada zikir bilisan, yaitu zikir yang diucapkan dengan lisan, ya, seperti mengucapkan
kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan kalimat takbir, serta kalimat hauqolah, la haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir bil lisan ini jangan berhenti sekedar lafaz, tapi harus diikuti dengan zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Dan juga harus melibatkan zikir bil fikri, yaitu zikir dengan pemikiran, dengan perenungan. Kalau 3 komponen zikir ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah zikir itu betul-betul melahirkan ketenangan. Orang tidak cukup hanya mengucapkan subhanallah, bertasbih. Tapi mengapa kita ini harus bertasbih? Bukankah Allah itu maha sucinya lebih dulu sebelum disucikan oleh hambanya? Kan sebelum manusia bertasbih, mensucikan Allah, malaikat lebih dulu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat menyatakan kami selalu bertasbih mensucikan engkau sebelum manusia dicipta. Lantas untuk apa kita ini bertasbih mensucikan Allah? Padahal Allah itu sudah suci. Artinya, kalau lisan kita selalu mensucikan Allah, kita berharap agar Allah itu menjaga kesucian lisan kita. Maka orang yang sudah mengucapkan kalimat subhanallah, lisannya mesti suci, sesuci kalimat yang diucapkan. Nah, itu baru kita bisa wujudkan kalau kita zikir bil qalbi dan zikir bil fikri. Demikian pula bertahmid, alhamdulillah. Orang yang mengucapkan tahmid alhamdulillah bukan saja sekedar ketika menerima rahmat, alhamdulillah. Tapi sesungguhnya semua sejak kita hidup sampai mati itu bertabur dengan rahmatnya Allah. Dan kalau kita mengucapkan alhamdulillah sepanjang hidup kita, itu belum seimbang dengan rahmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maka tahmid itu harus ditindaklanjuti bil qalbi dan bil fikri. Bukan sekedar mengucapkan lafaz alhamdulillah, tetapi harus dipahami, harus direnungi, sehingga tahmid itu betul-betul hanya miliknya Allah. Ibu, Bapak selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap sholat kita mesti baca Fatihah. Di luar sholat pun baca Fatihah. Menikmati apapun alhamdulillah. Habis makan bersyukur. Nemukan apapun bersyukur. Nah, kalau sudah menyatakan segala puji bagi Allah, maka pujian itu hanya miliknya Allah. Maka orang yang sudah bertahmid dengan lisan harus diikuti dengan tanggung jawab. Di mana letak tanggung jawabnya? Orang yang sudah menyatakan segala puji hanya miliknya Allah, maka siapapun yang beramal jangan mengharap pujian orang. Karena sudah menyatakan segala puji miliknya Allah. Kalau sampai orang berbuat mengharap pujian orang, berarti merebut haknya Allah. Merebut haknya Allah. Nah, mulai karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang riya, pamer dalam beribadah, ingin mendapat pujian orang, dialah orang yang tidak paham dengan zikir bilisan yang namanya alhamdulillahirabbil alamin. Tidak paham kalau sesungguhnya sesudah mengucapkan alhamdulillah itu harus menjaga diri. Memberikan haknya Allah secara totalitas.
yang berhak dipuji hanya Allah. Saya tidak berhak mendapat pujian dan tidak boleh mencari pujian. Mencari pujian tidak boleh karena pujian hanya untuk Allah. Dan mendapat pujian pun kita harus mendahulukan memuji Allah. Misalnya Bapak Ibu karena berprestasi apresiasi. Ucapan selamat, hebat, dan sebagainya. Ketika menerima itu, harusnya kita mensikapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semua yang saya raih ini karena rahmatnya Allah. Akan berbeda ketika mendapat pujian, membanggakan diri. Ya kalau saya enggak punya kemampuan seperti ini, ya nggak akan berprestasi. Nah, itu menafikan anugerahnya Allah yang justru harus disyukuri lebih dulu. Karena itu tidak ada larangan memuji orang, memberi apresiasi kepada orang yang sukses, tetapi harus waspada. Jangan sampai pujian itu menafikan rahmatnya Allah, jangan sampai pujian itu melahirkan sifat ujub. Ujub itu bangga diri, seakan-akan prestasinya itu atas kemampuan dirinya sendiri. Tahlil juga demikian. La ilaha illallah itu tidak hanya dibaca lafadznya, tetapi harus sepenuh hati, namanya bil qalbi dan bil fikri. Takbir juga demikian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim juga demikian. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita memenuhi zikir dengan 3 komponen, insya Allah ya kebiasaan zikir itu menjadi sebuah kebutuhan dan akhirnya menjadi habit, ya, habit kebiasaan yang positif. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika zikir itu kita dukung dengan pemahaman pemikiran, maka zikir itu betul-betul membawa kita ya sesuai dengan lafaz yang kita baca. Ketika zikir bil lisan itu subhanallah, maka rasa mensucikan Allah itu harus maksimal. Ketika alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka rasa memuji Allah itu 100%. Ketika la ilaha illallah, ya 100% pula. Allahu Akbar, ya 100%. Allah Maha Besar, 100%. Bukan sekedar ucapan biasa. Nah, kita ambil contoh. Ketika orang zikir bil fikri, memikirkan kasih sayang Allah, maka alhamdulillah itu betul-betul ya diresapi, karena selama ini kita menikmati cinta dan kasih sayang Allah. Ketika zikir berfikir itu memikirkan dunia ini fana, maka sadar kalau segala sesuatu itu ada akhirnya, segala sesuatu itu ada batasnya. Fana itu akan hancur dan binasa. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua akan kembali kepada keabadian Allah Subhanahu wa taala. Maka memikirkan dunia jangan sampai tidak memikirkan akhirat. Nah, orang yang terjebak hanya memikirkan dunia, siang malam waktu, pikiran, tenaga dihabiskan untuk ngejar dunia. Sehingga lupa mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika manusia menjelang wafat, merengek-rengek minta perpanjangan waktu kepada Allah. Tapi ketika berada di waktu luang, dihambur-hamburkan waktunya untuk maksiat, untuk ngurusi dunia, bukan ngurusi akhirat. Padahal saat menjelang ajal, mengharap untuk ditambah umur agar berkesempatan untuk berbuat baik. Karena itu kalau pikiran hanya konsentrasi mikirkan dunia, akhiratnya terabaikan. Nah, ini
tidak termasuk orang yang zikir bil fikri. Nah, kemudian memikirkan kebesaran Allah. Ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hadirkan seluruh rasa, totalitas Allah itu Maha Besar. Maka tidak boleh ada kesombongan dalam diri seseorang. Nah, lahirnya rasa tawadhu, rendah hati, santun, tidak sombong, itu yang disebut zikir bil amali, zikir dengan perbuatan. Jadi ketika memikirkan kebesaran Allah, takjub, kagum dengan kebesaran Allah, muncullah ya, rasa doif, lemah diri kita ini, tidak berdaya diri kita ini, karena berhadapan dengan Allah yang Maha Akbar. Maka tidak boleh muncul sebuah kesombongan, keangkuhan, arogansi, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kalian sombong berjalan di muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dibantu oleh sains, oleh ilmu pengetahuan untuk bisa merasakan kalimat Allah itu dengan melihat perbandingan makhluk yang diciptakan Allah, termasuk kita di dalamnya. Ibu Bapak bisa membandingkan antara planet Bumi, Venus, Mars, Merkuri, dan Pluto. 5 planet ini ciptaan Allah dan besarnya tidak terhingga dibanding tubuh kita. Kita berada di bumi. Bumi dibanding 5 planet yang lain paling besar. Paling besar. Dan kita ketika tidak bisa mengelilingi bumi, kita sudah merasa kecil. Ciptaan Allah besar. Bagaimana besarnya? Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita nempel di bumi. Bumi ciptaan Allah. Betapa besar akbarnya Allah sebagai pencipta makhluk yang namanya bumi dan manusia. Nah, apabila kita bandingkan bumi kita ini dibanding planet Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, bumi kita menjadi kecil. Lantas kita di mana? Kita menjadi debu di antara planet-planet yang lebih besar daripada bumi. Kita menjadi kecil. Bumi kita saja kecil. Disinilah kita menyadari Allah itu akbar. Allah itu maha besar. Nah, maka inilah zikir berfikri. Kita dipandu, dibantu oleh sains untuk bisa merekam planet jagat raya ini sebesar ini. Dari mana alasan orang menyombongkan diri? Padahal dibanding ciptaan Allah, kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Maka Allahu Akbar harus melahirkan sifat tawadhu. Itulah zikir amali. Lahirnya sifat tawadhu, tidak sombong, tidak arogan. Karena apa? Kita nggak ada apa-apanya dibanding makhluknya Allah. Apalagi di hadapan Allah yang maha besar. Bapak Ibu bisa dibayangkan, Pluto yang tadinya nampak, ya, ketika bersanding dengan Uranus, Saturnus, dan Jupiter, Pluto tinggal 1 titik planet. Bumi kita ya segede bola voli. Atau kalau tidak segede undi-undi itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana perbandingan antara Neptunus, Uranus, Saturnus dengan Jupiter ketika bersanding dengan matahari? Bapak Ibu bisa perhatikan. Matahari sebesar itu, Jupiter menjadi seperti bola voli. Ya. Bumi kita seperti keceput.
Kecepot itu adiknya undi-undi. Kecil titik. Nah, kita di mana? Terus dasar menyombongkan diri ketika menjadi pejabat, ketika menjadi orang hebat, ketika menjadi orang terkenal. Dasar untuk menyombongkan diri apa? Ketika kita berhadapan dengan sun, matahari, dan ini ciptaan Allah. Besarnya tidak terhingga dibanding Jupiter, Uranus, Neptunus, bumi, Pluto. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mengucapkan zikir Allahu Akbar itu betul-betul terasa menghadirkan kesadaran Allah itu akbar. Karena apa? Ciptaannya saja sebesar ini. Lantas seperti apa maha akbarnya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Nggak bisa terbayangkan. Maka zikir itu tidak cukup hanya qomat kami di bibir dengan lafaz-lafaz tertentu, tidak cukup. Harus menghadirkan kecerdasan. Harus melibatkan hati, harus melibatkan pikiran. Dan kemudian diwujudkan dalam perilaku nyata. Kalau orang berzikir itu mesti perilakunya sebaik kalimat zikir yang dibaca. Karena itu, kalau zikir tidak melahirkan ketenangan hidup, bukan zikirnya yang salah, tapi cara berzikirnya yang tidak tepat. Atau media-media untuk melahirkan sebuah ketenangan tidak disiapkan. Sekedar formalitas, ikut-ikutan zikir, tapi sebenarnya tidak memberi efek sama sekali. Nah, ini sun, ini matahari. Bumi kita menjadi setitik debu planet di antara miliaran planet yang ada. Bapak Ibu, kalau matahari itu disejajarkan, disandingkan dengan Sirius, Pollux, dan Arcturus, matahari kita tinggal segede onde-onde. Bumi kita di mana? Sudah nggak kelihatan. Kita di mana? Debu. Mungkin 1/1000-nya debu kita. Maka tidak ada alasan yang membenarkan manusia itu sombong. Maka kalau sudah Allahu Akbar, kesombongan itu harus runtuh. Kalau sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kesombongan itu harus mencair. Karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Maka tidak boleh berkepala besar atau besar kepala. Bagaimanapun kepala kita ya ukurannya kayak gini. Karena itu boleh besar kepala. Kepala kita kecil. Maka Bapak Ibu tidak ada argumentasi yang membenarkan sikap sombong. Apalagi sudah berzikir Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita mulai terasa bahwa ternyata zikir itu tidak boleh acak-acakan. Agar melahirkan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, zikir itu tidak bisa sambil lalu. Zikir tidak bisa asal-asalan, tidak bisa acak-acakan. Zikir itu harus melibatkan kesadaran, melibatkan hati, melibatkan pikiran, kemudian melibatkan tanggung jawab untuk mewujudkan perilaku yang baik sebaik kalimat zikir yang dibaca. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita bangun kembali kesadaran agar jiwa kita menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatmainul qulub, itu rumus yang baku dari Allah. Enggak salah. Kalau sampai orang zikir kok enggak tenang, itu cara zikirnya yang kurang tepat. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ketika Sirius, Pollux, dan Arcturus ini disandingkan dengan Betelgeuse, Rigel, Aldebaran, dan Antares. Nah, sun di mana?
matahari kita tinggal setitik putih. Setitik putih. Bumi kita di mana? Tidak kelihatan. Kita di mana? Tidak kelihatan. Nah, ini semua ciptaan Allah. Maka kalau alhamdulillah, itu jangan sampai melahirkan harapan untuk mendapat pujian. Karena yang berhak dipuji hanyalah Allah yang menciptakan segalanya dengan kebesarannya, dengan Rahman dan Rahimnya. Kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, jangan ada sebiji sawi pun benih-benih kesombongan dalam diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesombongan itu sesungguhnya hanya pantas dimiliki oleh Allah. Tapi Allah yang pantas sombong itu tidak pernah sombong. Manusia itu kalau sombong itu akan berdampak nasibnya seperti iblis. Karena makhluk Allah pertama yang sombong itu adalah iblis. Biarlah sombong diambil oleh iblis. Manusia jangan ngikuti jejaknya iblis. Namun kenyataannya kita sekarang melihat tampilan-tampilan manusia sombong. Menjabat sombong, kuasa sombong, terkenal menjadi sombong, punya kekayaan menjadi sombong. Padahal sepanjang sejarah kesombongan itu cepat atau lambat dibinasakan oleh Allah. Fadammarnaha tadmiro, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fadammarnaha tadmiro, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Itu bagaikan peyek yang jatuh dilindas bulldozer. Jadi tepung. Itulah nasib orang sombong karena jabatan, karena kekuasaan, karena kekayaan, karena terkenal, dan karena ilmunya. Pada semua itu anugerah dari Allah yang Maha Besar, anugerah dari Allah yang Maha Rahman, anugerah dari Allah yang Maha Terpuji. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membandingkan ciptaan-ciptaan Allah ini dengan bantuan para sains, para ilmuwan, maka menjadikan iman itu sempurna dengan dukungan ilmu pengetahuan. Makanya Allah menyandingkan dalam surat Al-Mujadalah 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Mengapa tidak mengangkat derajat orang beriman dan berharta? Mengapa Allah tidak menjanjikan Allah mengangkat derajat orang beriman dan berkuasa? Tidak. Yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Bukan berharta, bukan berkuasa, bukan terkenal, tapi iman dan ilmu. Maka ilmu tanpa iman, ya Hiroshima dan Nagasaki itu buktinya. Perkembangan ilmu tidak untuk kemaslahatan manusia, tapi menjadi pemusnah massal manusia. Karena apa? Ilmu tidak didasari oleh keimanan. Nah, iman tanpa ilmu ya tidak bisa sempurna. Bagaimana bisa memperkokoh keimanan? Bagaimana bisa melakukan revitalisasi keimanan kalau imannya itu tidak disuplai dengan ya zikir bil fikri tadi. Karena itu iman dan ilmu itu menjadi satu kesatuan ibarat dua sisi mata uang. Makanya iman dan ilmu ini harus terintegrasi dalam kehidupan manusia. Nah, dengan begini Bapak Ibu, zikir kita menjadi bermakna. Zikir kita menjadi ada sesuatu yang beda dengan sekedar diucapkan.
Kalau sekedar mengucapkan lisan, burung beo itu juga bisa mengikuti latihan membaca kalimat alhamdulillah, alhamdulillah bisa. Burung beo itu disuruh assalamualaikum ya bisa kok. Tapi burung beo tidak melibatkan zikir bil kolbi dan zikir bil fikri. Apalagi zikir bil amali, tidak. Karena itu dalam berzikir jangan membeo. Dalam berzikir jangan sebatas membaca dan melafalkan kalimat, tetapi harus menghadirkan kesadaran yang tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau manusia itu tidak berzikir, gitu ya, berzikir tanpa melibatkan hati, tanpa melibatkan pikiran saja tidak melahirkan ketenangan, apalagi orang tidak berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati, kalau sampai manusia itu tidak berzikir, pasti kalau tidak ingat Allah, pasti dikuasai nafsu. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu, dan adalah keadaan itu melewati batas. Keadaannya itu melewati batas. Jadi Bapak Ibu, kalau manusia tidak ingat Allah, maka pasti akan dikuasai nafsu. Surat Al-Kahfi 28. Yang kedua, dengan mudah dikuasai setan. Ya. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khosirun. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Ini akibat tidak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, sudah kuasai nafsu, dikuasai setan, dampaknya menjadi keras. Surat Al-An'am 43 menjelaskan, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Dan Bapak Ibu yang ujungnya manusia menjadi jahat. Wala takunu kadina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang jahat. Bapak Ibu, ketika kekuasaan tidak berbasis zikrullah, maka akan menjadikan penguasa itu penguasa yang jahat. Ketika kekayaan tidak diwarnai dengan zikrullah, maka orang yang kaya itu akan dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh setan, dan hatinya menjadi keras, akhirnya menjadi makhluk yang jahat. Kalau orang terkenal tidak berzikir kepada Allah, ujungnya akan menjadi orang terkenal dan jahat. Kalau orang berilmu kemudian tidak berzikir kepada Allah, maka orang berilmu itu akan dikuasai nafsu, akan dikuasai setan, hatinya menjadi keras, puncaknya ilmuwan itu menjadi ilmuwan penjahat. Nah, sekarang ini kita menyaksikan banyak ilmuwan jahat, banyak penguasa jahat, banyak pengusaha jahat, banyak orang kaya jahat. Karena apa? Lepas dari zikrullah. Sekarang
agar zikir itu betul-betul melahirkan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, zikir itu ada akhlaknya, tidak boleh ngawur. Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing dalam surat Al-A'raf ayat 205. Zikir itu harus ditunaikan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an ini. Wa dzakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini sudah sangat jelas. Zikir menurut petunjuknya Allah itu dilakukan di dalam hati, disertai rasa rendah diri dan takut, dan tidak mengeraskan suara. Di sembarang waktu, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, baik zikir sesuara maupun zikir yang di luar itu. Karena itu zikir itu urusan individu hamba dengan Allah. Jadi zikir yang paling ideal sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam hati, disertai rendah diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara. Nah, apa tidak boleh mengeraskan? Boleh sebatas didengar sendiri, agar meskipun zikir tidak sampai mengganggu orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat Allah ini yang harus kita jadikan media untuk introspeksi. Sudah benarkah zikir saya selama ini? Sehingga zikir cenderung hura-hura, zikir cenderung ya formalitas, zikir cenderung sebatas menunjukkan kemewahan spiritual, kemewahan ritual. Kalau itu tidak akan mencapai apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf 205. Tidak hanya berzikir. Ini pandangan Imam Syaukani bahwa kalimat ghafilin yaitu jangan menjadi orang yang lalai dari zikir. Dalam ayat ini juga ada perintah untuk berzikir dengan suara lirih. Karena berzikir dengan lirih, suara lembut lebih mendekati ikhlas, tidak riya. Nah, tidak hanya tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dua sifat yang mengiringi perintah doa itu adalah tadarruk, yang kedua khufyah. Doa dengan tadarruk itu artinya mengandung unsur khusyuk. Yang kedua tadallul. Tazallul, merendahkan diri dan kehinaan diri, dan istighfar, tundukkan diri. Yang kedua khufyah, mengeluarkan suara secara perlahan dan lirih, tidak mengeraskan maupun meneriakkan, dilakukan dengan suara lembut dan hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dua sifat yang mengiringi perintah doa, dan inilah akhlak dalam berdoa. Maka berzikir dan berdoa jangan sampai tanpa akhlak. Kalau berzikir dan berdoa tanpa akhlak, ibarat jasad tanpa ruh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat
dan diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, materi ketiga dari langkah membina nafsu mutmainnah, kita baru sampai pada jiwa tenang dengan zikrullah. Insya Allah pada Sabtu depan kita akan melanjutkan materi jiwa tenang dengan ikhlasul arifin. Dan yang kelima, jiwa tenang dengan akhlakul karimah. Itulah yang dapat saya aturkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diparingi sehat, berkah, keluarga sakinah, anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada sisa waktu, barangkali ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Ya. Saya Ustadz. Biasanya Prof. Son Haji. Nggih, monggo Prof, saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini loh, saya ingin mengomentari tadi disebut ada riya, fenomena, ada riya, pamer, lama-lama menjadi sombong dan takabur. Tapi tidak terasa mungkin di antara umat Islam dan di antara mungkin teman-teman kita itu tidak terasa kalau melaksanakan itu membawa riya dan apa itu namanya kesombongan. Contohnya begini Pak Ustadz, ya hari itu media riya yang paling ampuh itu adalah di WhatsApp. Jadi tiap hari kami disuguhi dengan ada namanya tahajud call. Lalu setelah tahajud call, lalu itu bagus, tahajud call masih bagus, tapi disertai alhamdulillah saya sudah menunaikan sholat tahajud. Itu kan riya. Kemudian kalau orang itu ada orang sakit di rumah sakit ya Pak ya, itu lalu alhamdulillah saya sudah nyambangi bapak itu, ibu itu, lalu di selfie dengan orang yang berbaring itu. Itu kan juga riya juga, menunjukkan kalau dia. Lalu kalau itu apa itu takziah, itu sampai saya alhamdulillah saya sudah takziah Bu. Lalu dipoto yang rasanya itu dipoto. Lalu saya sudah juga alhamdulillah saya mengantarkan ke kuburan. Lalu di kuburan itu ada fotonya. Di kubur itu ada fotonya. Wah, saya sudah takziah sampai mengantarkan ke kubur. Nah itu mohon pencerahan Pak Ustadz, itu bagaimana fenomena. Baik Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat nuwun, pertanyaan bagus sekali, dan ini lagi ngetren, lagi demam di kalangan masyarakat kita karena ada media yang tersedia itu ya. Jadi kalau check and recheck dan kabar-kabar itu media pergunjingan yang sangat canggih gitu ya. Nah sekarang media riya muncul dalam grup-grup WhatsApp gitu ya. Nah, waktu begini Bro, waktu pengajian Sabtu pagi, waktu belum lockdown dulu itu, saya sudah sering mengingatkan kepada jamaah, namun ya mohon maaf terbatas hanya jamaah yang di lingkup pengajian lansia Sabtu pagi. Nah, sesungguhnya kita perlu waspada dengan munculnya kemungkinan ya. Kalau enggak riya, ya sum'ah, bahkan ujub. Nah, tiga ini merusak ibadah kita, merusak iman kita, dan merusak amal soleh kita. Ketika seseorang riya, pamer, sesungguhnya amalnya itu bersih, seperti debu yang nempel di batu licin, tersapu angin dan hujan, tidak ada bekasnya sama sekali. Jadi amalannya habis ketika orang itu ibadahnya pamer. Nah, maka tidak tertutup kemungkinan ketika orang nge-share ya, ajakan call macam-macam, kan ada ya call center, ada call yang lain gitu ya, kecuali ya call gerobak itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita nge-share sudah sholat tahajud, waspada, jangan sampai itu masuk wilayah riya, karena batasannya sangat tipis itu antara sebuah ajakan, himbauan dengan bersihnya interest,
bersihnya motivasi untuk tidak riya. Itu sangat tipis, setipis kulit ari. Ya. Nah, kemudian selain kemungkinan riya, kalau orang aman dari riya, dengan WhatsApp itu ada kemungkinan orang sum'ah. Orang sum'ah. Sum'ah itu menceritakan kebaikannya di saat orang ketika berbuat itu nggak ada orang tahu. Tapi kemudian diceritakan, maka ini tangga kedua di atasnya riya. Kalau riya itu kasar, karena ada interest untuk mendapatkan pujian, itu kasar. Tapi kalau sum'ah agak halus, ketika berbuat tidak ada motivasi, kepingin dilihat orang, tetapi kemudian diceritakan kepada orang. Tujuannya sama, agar mendapat pujian. Dan yang paling berbahaya, bahkan Rasulullah SAW pernah khawatir, yaitu apa? Mengkhawatirkan munculnya sifat ujub ketika orang sholat tahajud. Ketika orang sholat tahajud, tidak aman dari kemungkinan ujub. Ujub itu artinya merasa diri paling suci, paling taat, paling dekat dengan Allah, paling berhak masuk surga sendiri. Jadi orang tahajud itu aman dari riya karena nggak ada orang lihat. Sehingga motivasi itu kecil sekali. Orang tahajud itu aman dari sum'ah karena pagi hari nggak mungkin cerita-cerita kalau semalam saya bisa tahajud 11 rakaat, bahkan bisa baca zikir sampai sekian, Qur'annya juga sekian, itu nanti sambil sarapan pisan gitu. Nggak mungkin lah gitu. Tetapi yang harus diwaspadai adalah tidak aman dari ujub, yaitu merasa diri bangga. Apalagi dikipasi setan, akhirnya mekrok kepalanya itu. Mekrok kayak ayam jantan yang mau mekrok kepalanya. Nah, saat itu Rasul mengkhawatirkan umatku jangan-jangan tidak aman dari sholat tahajud yang muncul ujub itu, yaitu merasa diri paling itu. Nah, karena itu begini Prof. Sonaji, saya hanya mengingatkan saja, sebenarnya tidak ada larangan untuk ngajak-ngajak orang, tetapi rawan sekali munculnya riya, sum'ah, dan ujub. Ya, ujub. Jadi rawan sekali kalau ada call itu, tahajud call segala macam itu rawan sekali itu. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk melarang gitu ya. Hanya mengingatkan saja untuk waspada, jangan sampai kita ini tahajudnya hilang gara-gara ada itu. Saya kira gitu, Prof. Sekedar mengingatkan saja. Sami-sami. Bapak Ibu ada yang lain yang mau tanya? Saya persilakan. Alhamdulillah partisipan kita yang hadir 75. Alhamdulillah. Oh, sekarang 82. Okay. Iya. Saya hadir Pak Ustadz. Monggo Bapak silakan. Monggo. Mau tanya Bapak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, saya Pak Sarimun, Ustaz. Oh, Pak Sarimun dari dari Sukorjo. Alhamdulillah. Ya. Lamu Tabasbu ini ya. Monggo Pak Sarimun. Ini Ustaz, kita ini dalam berzikir kepada Allah kadang-kadang tuh masih perlu latihan. Perlu belajar, perlu mendisiplinkan lisan ini untuk selalu istiqomah berzikir. Terlebih kalimat-kalimat takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Nah, di kampung kami karena kami berada di wilayah lingkungan yang membudayakan tahlil, ya basis tahlil. Apakah kalau diniatkan, karena inna a'malu biniat katanya, kalau diniatkan
untuk melatih diri atau membiasakan lisan untuk bertahlil, kemudian mengikuti jamaah tahlil, apa hal yang demikian itu juga termasuk dalam yang tidak dituntunkan. Nah, istilahnya. Makasih, mudah-mudahan terpahami pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sarimun. Ini jamaah kami dari Sukoharjo dan keluarga. Begini Bapak, kalau kita mengkaji kembali surat Al-A'raf 205 tadi, maka sesungguhnya itu sudah cukup jelas untuk dipahami. Jadi ya ketentuan dari Quran, dari firman Allah itu demikian. Dan Rasul pun juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada ijtihad, ijtihad untuk proses pembiasaan, pembelajaran, pelatihan itu tidak salah. Tapi pertanyaannya, sampai kapan latihan terus? Lah kapan lulusnya? Gitu. Bisa dipahami pertanyaan saya. Sampai kapan? Sampai kapan? Penjelasan saya kan gini, enggak salah, enggak ada yang larang belajar, berlatih agar fasih, agar menjadi otomatis gitu ya. Namun pertanyaannya, sampai kapan belajar terus? Bapak belajar Iqra mulai TK sampai setua ini. Lah kapan Qur'annya, Pak? Belajar Iqra saja juz 1 sampai juz 6 gitu ya. Setelah Iqra pindah ke Ummi. Lah kapan ini masuknya Quran? Kapan ngaji tafsirnya? Kapan ngaji ayat-ayat tematiknya? Kapan? Dan kapan mengamalkannya kalau masih belajar terus saja? Bapak belajar sepeda ontel. Ya ngontel terus. Lah kapan naik motornya? Lah kapan naik mobilnya? Kalau hanya belajar ngontel gitu. Anak belajar jalan. Lah kapan larinya? Kalau hanya belajar jalan terus saja. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi itu aja jawaban saya, juga jawaban ilustrasi, Pak. Saya nggak mau macam-macam ya. Saya kepingin Bapak semuanya tercerahkan dengan dasar logika yang mapan, dengan argumentasi yang rasional dan berbasis Al-Quran dan hadis. Saya kira gitu, Pak Haji Sarimun. Salam saya untuk keluarga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Saya Umar Nimran. Oh Prof Umar, silakan Prof, dengan senang hati. Gimana, sehat-sehat nggih? Senang bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin merespon kerisauan saya sama dengan Prof. Haji. Ya. Datang WA WhatsApp itu ya. Ya. Selamat tahajud, selamat berdoa. Pertanyaan saya sekarang ini, apa yang harus kita katakan kepada dia? Respon kita apa? Alhamdulillah kah? Ataukah kita ingatkan, besok ujung nguling-nguling nom. Saya Alhamdulillah. Atau kita diamkan. Nanti kita diamkan, dikira kita nggak bangun gitu. Iya. Kita diamkan, dikira kita nggak bangun. Kita katakan, jangan melakukan ini dan itu berbahaya, bisa menjadi riya dan sampai kepada ujub. Iya. Nanti takut disinggung kan gitu. Terus pertanyaan bagaimana kita menjawab ajakan seperti ini di dalam WhatsApp? Iya. Mungkin itu respon pada sama-sama dengan saya sering dapat sahabat saya. Inggih Prof. Baik Prof Umar, terima kasih tanggapannya. Jadi kalau kita sudah terlanjur gabung dalam grup tahajud call atau call tahajud atau tahajud call center gitu ya. Kalau sudah terlanjur bergabung, maka kita harus bisa menjaga diri ketika dibangunkan
atau sudah diberitahu, ada yang sudah bangun lebih dulu sehingga lebih dulu ngirim WhatsApp itu, maka sebenarnya kita berharap saja, Prof. Beliau-beliau itu menjaga betul keikhlasannya untuk tidak dikotori oleh riya, sum'ah, dan ujub. Adapun kalau kita khawatir, kalau kita juga terpancing untuk itu dengan dilematis tadi, nggak dijawab dikira kita nggak tahajud, ya, nggak terima kasih, nanti sudah dihubungi kok nggak terima kasih, nggak berarti ini ngorok ini sampai pagi nih ya. Nah, takutnya begitu, ada kekhawatiran gitu kan, bisa jadi. Nah, kalau kekhawatiran itu muncul, sebaiknya kita sepakat aja di antara grup itu ya untuk mempertimbangkan kembali. Andai kata WhatsApp yang dikirim itu tidak dibalas, walaupun sekedar terima kasih, maka mohon tidak terjadi kesalahpahaman. Itu harus disepakati dulu. Dan tidak suudzon, tidak salah paham dan tidak suudzon. Nah, kemudian kalau kita ingin mengingatkan, itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajatilhum billati ahsan. Kalau mengingatkan itu dengan 3 tahap. Pertama, mengingatkannya dengan cara yang bijaksana. Nah, bijaksananya seperti apa? Kembali kepada tujuan grup itu dibuat, itu bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, kita menggali referensi dalam rangka agar tahajud kita ini aman sampai ke akhirat, jangan sampai menguap di dunia. Nah, dan kalau perlu wajadilhum billati ahsan, kita rembuk, kita musyawarah, kita diskusi, kita datangkan narasumber untuk bisa ya mengamankan sholat tahajud yang sangat istimewa ini jangan sampai sia-sia. Itu jadi 3 tahapannya itu, Prof, yang perlu disampaikan. Nah, adapun kalau seandainya harus menjawab, nah jawabannya ya jangan seperti ini misalnya. Oh ya, saya barusan salam rokaat kedua misalnya, rokaat keempat ya. Ini saya lagi menuju ke rokaat berikutnya. Ini podo mawon lek ngene jawabannya. Jawabannya podo mawon gitu ya. Lantas jawaban yang baik seperti apa? Ya, jawabannya kita doakan semoga Allah menerima amal sholat tahajud kita, zikir doa kita, dan bacaan Quran kita. Kita doakan, kita sama-sama berdoa. Ya, jadi ketika kita dapat masuk, begitu masuk, kita berkeinginan menjawab untuk menghormati dan mengapresiasi, maka jawablah, ya mudah-mudahan sholat tahajud kita makbul, diterima Allah, diridhoi Allah, dan kita terus diberikan kekuatan untuk istiqomah. Itu Prof. Jawaban bijak yang kemudian bisa kita sampaikan. Boleh tanya satu aja Pak Ustadz. Buati. Boleh, Buati. Oh, Buati. Silakan Buati. Saya mau tanya tadi mengenai zikir. Ini masih di Jakarta apa sudah di Malang? Di Malang, Pak. Oh, di Malang. Oh, iya. Enggak. Untuk zikir tadi kan yang untuk mencapai suatu ketenangan, zikir kan tujuannya untuk tenang. Untuk mencapai ketenangan itu harus meliputi lisan, hati, dan pikiran tuh harus 3-tiganya harus kita penuhi. Nah, kalau lisan itu mungkin lebih mudah ya Pak ya, kita mudah. Tapi untuk mencapai hati dan pikiran yang beneran gitu tuh gimana itu? Atur nuwun itu aja. Baik berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu, zikir untuk mencapai mutmainnah, jiwa yang tenang itu memang perlu latihan dan kesungguhan. Perlu latihan yang cukup waktu dan kesungguhan hati. 2 itu kuncinya. Karena selama ini kita sudah terbiasa zikir bilisan, karena mindset kita sudah terbangun sejak kecil yang namanya zikir itu ya lisan qomat kamit gitu kan.
Itu kan yang selama ini dipahami kebanyakan umat, kalau zikir itu ya kami kan gitu. Padahal zikir itu kegiatan berpikir kan. Ingat itu kegiatan berpikir, Bu. Kalau lisan itu bukan kegiatan berpikir. Lisan ini hanya menguatkan pikiran kita. Zikir itu mestinya berfikri dan bil qalbi. Ya, sama dengan niat. Niat itu arkanul qalbi. Niat itu rukun yang satu, Bu. Kalau zikir dengan hati, kalau pikir dengan pikiran. Nah, hati dan pikiran harusnya menyatu. Nah, selama ini kita lebih dulu zikir bilisan, yaitu yang tidak salah karena memang itu harus kita ucapkan dengan kalimat itu harus diucapkan dengan lisan, tapi harus melibatkan pikiran dan hati agar makna zikir yang kita ucapkan itu betul-betul meresap di dalam hati. Kemudian pikiran kita menjadi smart, menjadi cerdas dengan kalimat itu. Nah, maka sekali lagi perlu latihan dan perlu kesungguhan. Nah, latihannya itu ya bukan latihan monoton lafaz itu, tapi bagaimana menghadir rasa. Ini cara yang paling efektif. Ketika Ibu mengucapkan subhanallah, hadirkan rasa. Maha suci Allah. Kesucian Allah itu di mana saja. Ya, suci sifatnya, suci kedudukannya, suci asmaul husnanya, suci rahman rahimnya. Jadi suci semuanya. Maka kemudian kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang suci oleh sebab kita mensucikan Allah. Maka rumusnya hanya orang yang suci yang bisa mensucikan Allah. Balik. Hanya kenapa? Menjadi satu. Kalau kita mensucikan Allah, kita akan menjadi suci, gitu maksudnya. Loh iya, jadi dengan mensucikan Allah, kita akan disucikan oleh Allah. Maka hanya orang yang suci yang ringan mensucikan Allah. Kalau orang itu masih kotor, berat Bu mensucikan Allah. Orang ketika pikirannya kotor, berat untuk mengucapkan subhanallah. Ketika orang hatinya kotor, berat mengucapkan subhanallah. Ya, karena itu dengan melatih diri mengucapkan subhanallah dengan segenap kesadaran hanya orang yang suci yang mensucikan Allah, maka Allah memberikan kesucian kepada orang yang mensucikan Allah. Kalau hanya orang yang terpuji yang memuji Allah, orang yang tidak terpuji nggak mungkin memuji Allah. Nah, dengan memuji Allah, maka Allah memberikan posisi kita menjadi hamba yang terpuji. Begitu, Bu. Sekarang saya turunkan lagi. Rasul menyatakan, hanya suami yang mulia yang bisa memuliakan istrinya. Hanya suami yang terhormat yang bisa memperlakukan istrinya secara terhormat. Maka, jangan berharap suami dimuliakan istri sebelum suami itu lebih dulu memuliakan istri. Jangan berharap suami dihormati istri sebelum suami itu memperlakukan istrinya secara terhormat. Nah, kalau suami memuliakan istri, maka istri akan lebih memuliakan suami. Kalau suami menghormati istri, memperlakukan istrinya secara terhormat, maka istri akan menghormati suami. Maka jangan harap dihormati orang sebelum kita lebih dulu menghormati orang. Jangan berharap kita dimuliakan orang sebelum kita lebih dulu memuliakan orang. Nah, sekarang kita naikkan lagi. Hanya orang yang mulia yang memuliakan Allah. Hanya orang yang terpuji yang memuji Allah. Orang yang tidak terpuji mustahil memuji Allah. Orang yang tidak suci mustahil mensucikan Allah. Wong dirinya sendiri kotor. Karena itu jangan menghimpun kotoran dalam hidup ini. Agar kita tidak susah ujikan Allah. Perilaku kotor. Orang yang perilakunya berlumuran dengan dosa kezoliman, nggak mungkin dia menjadi orang baik. Sama dengan ini, mata lebah hanya bisa melihat sari bunga. Tidak mungkin mata lebah itu melihat kotoran di sampah. Demikian pula matanya lalat.
Tidak bisa mata lalat itu melihat sari bunga. Karena mata lalat hanya bisa melihat kotoran di sampah. Itu aja Bu Ati yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan ini. Gimana upaya kita berzikir. Saya kira itu Bu Ati. Bapak Ibu, terima kasih. Waktunya sudah cukup. Lebih 19 menit. Mohon maaf, kelebihan banyak. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita jumpa pada 26 Desember nanti pada jam yang sama. Nanti meeting ID-nya akan diaturkan Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat meskipun dalam era pandemi global COVID-19, kita jangan sampai surut dalam berbuat kebaikan, terutama silaturahim dan taklim. Harus kita istiqomahkan meskipun lewat virtual. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma